Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah semuanya baik. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran kita. Oke, satuan pimpin kita untuk berdoa. Untuk siang. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kita absen dulu ya. Fitri Kristiana. Oke. Fitri Rahmadani. Oke, setelah ini kita berdiri dulu. Coba, berdiri. Ya, sebelumnya kita lihat pakaian kita dulu. Kita lihat kerapian. Oke, semuanya sudah rapi. Selanjutnya langsung saja kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, aku pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita semangat pagi dulu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, istimewa. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Selanjutnya ada beberapa metode yang sudah kita pelajari. Metode apa saja? Yang pertama metode substitusi. Ini sudah kita pelajari. Ada lagi? Metode apa lagi? Eliminasi. Oke, ini sudah kita pelajari dua metode ini. Ada yang masih ingat? Ada berapa variabel sistem persamaannya variabel? Ada tiga ya. Simak dulu video berikut ini. Katanya matematika itu pelajaran susah yang belajarnya cuma ngitung dan ngapalin rumus-rumus aja. Kalau dari SD sampai sekarang kita masih mikir kayak gitu, artinya selama ini kita udah salah besar. Ya, kita udah salah besarnya. Itulah yang bikin matematika di sekolah seolah berubah jadi monster beneran kayak maksa kita ngitung angka-angka atau nyari X dan entah kemana. Ini semua yang bikin kita tersiksa setiap kali baca matematika. Karena sebenarnya matematika jauh lebih dari itu. Oke, terima kasih kurang lebih motivasi kita untuk belajar matematika. Materi hari ini kompetensi dasarnya adalah yang pertama menyusun sistem persamaan tiga variabel. Oke, indikator pencapaian kompetensinya. Oke, boleh ada yang bisa membacakan? Menentukan himpunan penyelesaian persamaan linear tiga variabel. Dan kemudian tujuan pembelajaran kita kurang lebih dari indikator pencapaian kompetensi tadi, yaitu peserta didik atau kalian diharapkan mampu menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel. Oke, selanjutnya kegiatan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya nanti di akhir ada evaluasi atau post test ya. Kita menggunakan tiga penilaian yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya kita masuk ke fase yang pertama di PJDR, bukan pertanyaan mendasar. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang SPLPP atau sistem persamaan linear tiga variabel menggunakan apa aja metodenya kemarin? Metode substitusi, eliminasi. Oke, coba saya berikan satu pertanyaan mendasar dulu, bagaimana menyusun sistem persamaan linear tiga variabel dari masalah kontekstual. Menyusun sistem persamaan itu artinya ada soal cerita, kemudian kalian bisa menentukan variabel X-nya, variabel Y-nya, variabel Z-nya. Tentunya ini sudah bisa ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan mendasar yang kedua. Bagaimana menentukan penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel menggunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Nah, ini yang kita mau eksplor hari ini, kita mau pelajari hari ini, yaitu metode gabungan eliminasi dan substitusi. Bagaimana menyusun sistem persamaan linear tiga variabel dalam GeoGebra? Nah, ini sudah saya beritahukan sebelumnya. Kalian untuk mendownload aplikasi GeoGebra namanya. Sudah di-download? Oke, hari ini kita akan memakai atau belajar menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menyelesaikan SPLPP atau sistem persamaan linear tiga variabel. Oke, sekarang kita mendesain perencanaan proyek. Ini kalian sudah duduk berkelompok ya, supaya mengisi waktu ya. Jadi kita sudah duduk berkelompok. Sekarang saya akan bagikan lembar kerja peserta didik. Ini per kelompok ya. Ada 4. Yes, sekarang dilihat, coba ada KBB-nya. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya di halaman kedua ya. Tulis dulu. Nah, di sini kalian bebas menentukan ketua kelompoknya dulu.
Coba tentukan ketua kelompoknya atau pemimpin proyek kalian. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah ini berlaku untuk 2 pertemuan ya. Kita sama-sama perhatikan di slide dulu. Coba ini salah satu proyek yang akan kita selesaikan nih. Coba dibaca dulu salah satu orang. Kegiatan proyek materi sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari adalah kegiatan simulasi berbelanja makanan dengan operasi sekolah. Setiap kelompok menentukan 3 jenis makanan ringan yang akan dibeli. 3 orang dari setiap kelompok masing-masing membeli 3 jenis makanan ringan tersebut dengan jumlah yang bervariasi. Kemudian masing-masing anggota kelompok mencatat berapa minimal makanan ringan yang dibeli. Ya selanjutnya apa yang akan kita kerjakan dari proyek ini? Oke, coba baca yang perempuan, coba yang sebelah sini. Ya silakan Nyati. Uraikan proses penemuan model matematika dari proyek tersebut. Lakukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dari proyek tersebut menggunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi serta menggunakan aplikasi GeoGebra. Buatlah dalam laporan hasil proyek, presentasikan di depan kelas untuk mendapatkan penilaian. Nah, ini misalkan belanja Marvis, Better sama 2 potato. Jadi ini tiga makanan ringan ini juga dibeli oleh Chris sama Nona Liva. Nggak boleh pilih barang yang lain, gitu ya. Menyusun jadwal proyek dulu. Kita sepakati proyek kita selesaikan dalam waktu 3 hari ya. Mulai dari hari ini sudah terhitung proyek, ya. Besok dan hari Rabu. Jadi hari Rabu kita sudah selesai proyek dan presentasi. Silakan kalian merancang waktu untuk besok ya. Jadi besok ini pastikan datanya sudah terkumpul. Silakan kalian di luar jam pelajaran berdiskusi. Jadi kita sudah ada grup kelas ya. Kita bisa pakai di situ jika ada kalian yang ditanyakan terkait praktek. Tapi nanti saya juga memantau karena dari istirahat kan saya juga tidak masuk ya. Jadi saya bisa memantau kalian berbelanja di koperasi sekaligus. Jangan lupa dokumentasi. Karena ini akan kita tayangkan pada saat kalian presentasi nanti. Selanjutnya hal-hal yang dilaporkan, apa saja yang perlu kalian laporkan nanti. Nah itu tadi jumlah yang kalian beli dicatat. Harganya nanti ada kasir koperasi yang bertugas memberitahukan kalian. Jadi kalian nanti bertugas mencatat saja langsung di KPD ya. Jadi kalian tentukannya jangan 2-2-2 ya begitu ya. Soalnya nanti kan ujung-ujungnya diserahkan jadi 1-1-1. Jadi kalian variasikan misalkan 3-2-1 atau 1-2-2. Ya, boleh 3-3-2 atau 3-2-3, 2-3-3 boleh. Oke, berarti itu jenis makanan ringannya nggak boleh berbeda ya. Yang lain juga pakai. Jadi misalkan telur, tempo sama crispy ya. Ini kayak yang lain. Tapi dipakai berbeda. Ya, banyak. Urutannya juga kalau pulau, crispy, sama apa lagi? Tempo, jadi urutannya harus sama juga, jangan terbalik. Silakan disimak dulu. Yakni metode yang menggabungkan 2 metode yang sebelumnya, yakni metode eliminasi dan juga metode substitusi. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel di bawah ini, yakni x min y plus 2z sama dengan 4, 2x plus 2y min z sama dengan 2, dan 3x plus y plus 2z sama dengan 8. Oke, ada pertanyaan terkait video pembelajaran tadi? Cara menggunakan aplikasi GeoGebra atau GeoGebra. Pertama dari info ini kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan aplikasi GeoGebra. Langsung saja kita buka aplikasi GeoGebra-nya. Sekarang kita inputkan untuk persamaan yang pertama. Ditambah x tambah y ada 4 dan z sama dengan 6 seperti itu. X tambah Y tambah Z sama dengan 12. Coba kalian mulai ketikkan coba. X nya di sebelah kiri ya. X nya di sini. Nah ini X. Nanti kalau mau pilih X1 nanti pakai aktifkan yang ini ya. Ya betul ya. Nih, kalau kalian download yang ini, masuk di sini pilih yang 3D kalkulator. Ya, kalau yang pakai Android 3D kalkulator betul. Silakan. Nah, ketik begini, sudah muncul nanti solution.
Ini kalian klik solution. Ya, kalau kita lagi nanti tempat turun ini kalian ketikkan pulau-pulau lagi dalamnya. Ini kan episode 1, episode 2, ketiga dapat. Nah itu penyelesaiannya 2, 4, 6, berarti sudah dapat ya. Oke. Enter coba. Nah, dari juga nih. Kalau kamu tulis solusi lagi. Kita sampaikan dulu hasil dari jadwal tadi. Mulai dari kelompok berapa yang ingin sampaikan? Nanti sambil saya catat, jadi bisa saya pantau ya. Untuk besok kelompok 1 dulu mungkin ya. Oke, coba disampaikan kapan rencana jadwal untuk melakukan proyek besok ya. Ya, ini kan di jam istirahat pertama. Saat pertama kelompok 1 ya akan melakukan. Oke, jadi kalau tidak selesai gimana? Dilanjutkan di jam 2. Jadi kita harus ada alternatif solusi ya. Jadi kalau tidak selesai satu waktu, kita lanjutkan ke waktu-waktu yang lain. Oke, baik, untuk kelompok 1 di pihak pos dulu. Kelompok berapa yang mau menyampaikan waktunya? Waktunya. Kelompok 2. Oke, silakan. 2. Waktu pelaksanaan proyeknya di kapan? Istirahat kedua ya. Jadi maksimalkan karena itu adalah istirahat yang terakhir. Oke, sambil menjelaskan, ada yang ingin memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini? Saya Pak. Oke, silakan. Ini coba. Kesimpulan dari saya hari ini kita akan belajar materi sistem kesamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan eliminasi substitusi. Oke, ada tambahan dari kelompok lain? Sekarang refleksi. Nah ini saya tanyakan secara keseluruhan ya. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti proses pembelajaran hari ini? Apa hal yang paling kalian kuasai setelah pembelajaran hari ini? Kita sudah belajar apa tadi? Ada yang sudah kalian kuasai? Atau yang paling kalian kuasai? Oke, baik. Dari kesalahan tadi sudah bisa menggunakan aplikasi Algebra. Baik, terkait materi sudah bisa menentukan variabel X, Y, Z. Oke, metode apa aja yang tadi kita pelajari? Tadi gabungan, eliminasi, substitusi. Oke, baik. Selanjutnya kita post-test ya. Silakan untuk jam 8 boleh langsung silakan. Ya, silakan. Saya beri waktu 15 menit. Oke, baik. Jadi semuanya sudah mengumpulkan ya. Pak, mari perhatikan ke slide. Jadi kegiatan kita pada selanjutnya adalah kita masih mempelajari kode yang sama, indikator yang sama ya. Jadi kita masih mempelajari sistem persamaan dengan 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan, eliminasi, substitusi, dan pakai aplikasi Algebra tadi ya. Jadi kegiatan proyek akan kita selesaikan selama 3 hari ya. Hari ini, besok, dan hari Rabu. Beda 3 hari. Dan akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di hari Rabu. Jadi saya harapkan hari Rabu sudah terkumpul semua data, kita bisa presentasikan setiap kelompok. Kita tutup dengan doa dan salam. Ya Pak, satu orang. Mungkin kita untuk berdoa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, karena kembali hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran kita.
Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, satu orang dulu pimpin kita untuk berdoa. Siap, teman-teman. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Ya, terima kasih, Chris. Oke, selanjutnya Bapak mau absen dulu ya. Kita mulai dari Desi. Oke, baik. Febiana. Alhamdulillah semua sudah rapi ya. Kelas kita juga sudah bersih. Kita lanjutkan dengan semuanya sikap sempurna. Kita akan menyanyikan lagu salah satu lagu nasional. Nama suci nama perwira berkibar rasa harapan. Oke, silakan duduk kembali. Semangat pagi. Ya, depan. Jadi teman-teman masih harus tetap semangat. Oke, kita mulai dari persepsi. Ini terkait pelajaran kita hari Senin kemarin ya. Ada yang masih ingat? SKPP kita sudah selesaikan dengan berbagai macam metode ya. Yang pertama apa? Jadi eliminasi. Sudah, substitusi ya. Selanjutnya yang disebutkan oleh eliminasi. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar metode apa? Gabungan, eliminasi, substitusi. Tonton dulu video berikut. Matematika merupakan kata sumber pelajaran paling banyak digunakan oleh para siswa. Tahu nggak kamu dengan belajar matematika banyak pelajaran yang didapat apa saja matematika lima video berikut dapat kami. Apa yang pertama? Cara berpikir matematika itu sistematis melalui urutan-urutan dan mengatur data tertentu. Dengan belajar matematika, otak kita terbiasa untuk memecahkan masalah secara sistematis. Sehingga bila diterapkan dalam kehidupan nyata, kita bisa menyelesaikan setiap masalah dengan mudah. Kompetensi dasar kita masih sama dengan pertemuan hari Senin ya. 3.2 menyusun sistem persamaan nilai 3 variabel dari masalah kontekstual. Terus indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang kita mau capai. Yang pertama menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan nilai 3 variabel. Ini kurang lebih untuk tujuan pembelajaran kita dengan menggunakan model pembelajaran yang kita lakukan kemarin yaitu proyek ya. Diharapkan kalian ini mampu menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan nilai 3 variabel menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Oke, kegiatan pembelajaran kita hari ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama nanti terakhir kita lakukan evaluasi kembali. Untuk penilaian masih menggunakan 3 penilaian ya. Oke, baik, sekarang di kelompok silahkan kalian tuangkan hasil dari proyek kita kemarin ya, hasil dari jual beli simulasi membeli makanan ringan. Jumlahnya, harganya silakan kalian tuangkan di dalam KPD, ditulis ya. Nanti saya akan memantau kemajuan setiap kelompok. Oke, silakan langsung saja. KPD-nya sudah ada, bahan ajarnya sudah ada, dan kartonnya juga sudah siap. Spidolnya sudah dapat semua ya. Oke, silakan. Metode gabungan eliminasi substitusi. Setelah itu selesai, baru kalian memakai aplikasi GeoGebra. Nanti pada saat kalian menggunakan aplikasi direkam ya. Direkam dan itu akan kita tayangkan nanti pada saat presentasi kelompok. Oke, silakan. Ini satunya itu yang di kertas. Oke, untuk memaksimalkan waktu, silakan kalian bisa bagi-bagi. Ada yang mengerjakan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra boleh. Nanti hasilnya itu kalian bandingkan ya. Apakah sama yang kalian kerjakan dengan metode gabungan, eliminasi, substitusi? Coba GeoGebra-nya sudah, coba bisa cek. Oh, sampai aja dulu. Ya, ya, direkam layar ya. Rekam layar nanti dikirimkan ke laptop lewat Bluetooth. Oke, secara
Secara aplikasi GeoGebra-nya sudah dapat semua? RKPD-nya sudah? Ada daya beli harganya 300-nya, harga pulangnya berarti 500. Kalkulatornya. Nah, bandingkan hasil penelitian SLPP dengan efek gabungan. Nah, setelah membandingkan tadi hasilnya mana? Sama kan? Hasil menggunakan manual dan aplikasi GeoGebra. Hasil dari GeoGebra oke sudah terkirim semua. Siapa yang mau duluan maju? Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 boleh maju ambil tempat di depan. Selamat siang semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama Pauliati. Di samping diri saya ada Kristiani. Baiklah, yang pertama kami lakukan itu. Oke, silakan perhatikan. Yang pertama kami lakukan adalah mengeliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 3 dan menemukan himpunan penyelesaiannya, yaitu 550, 650, dan 1200. Harga pula sama dengan 550, harga laborator sama dengan 650, dan harga markis itu 1200. Nah, ini dia membeli barangnya. Kristiani di persamaan 2, coba dilihat. Lanjut. Nah, oke, tidak proses untuk menemukan jawaban dengan aplikasi GeoGebra. Coba sekarang kalian lihat, perhatikan hasil yang di slide sama yang di depan sini, apakah sama? Sama yang itu? Nah, berarti kan bisa disimpulkan bahwa pekerjaan kelompok 3 secara manual dan aplikasi sama ya. Silakan, kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Dari kesimpulan kalian diperoleh harga buah Rp550, harga laborator 950, dan harga markis 1.200. Jadi saya bertanya, bagaimana cara kalian bisa menyimpulkan seperti itu? Coba dijelaskan harga tersebut. Kelompok 4 bertanya bagaimana cara mendapatkan itu. Pertama yang melakukan adalah mengeliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 3. Dan akhirnya diperoleh itu ya, harga pulangnya 550, harga laborator 550, harga markis 1.200. Kalau tidak ada lagi, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Jadi cara kami menggunakan hasil Ya, perhatikan coba semua. X tambah Y tambah Z sama dengan 3.150. Jadi himpunan penyelesaiannya 1.200, 1.300, dan 650 rupiah. Dapat disimpulkan harga Tango, Better, dan Gorio adalah 1.200, 1.300, dan 650 rupiah. Cepat ya. Nah, yang berikutnya. Selanjutnya ada Cynthia, Ya. membeli 2 Better dan 2 Gorio. Ada Gladys sama Yani. Oke. Bisa dibandingkan dengan jawaban kami yang di sini. Kelompok 4, hasil dari aplikasi GeoGebra katanya sama juga dengan hasil yang menggunakan manual ya. Nah, ini 1.200, 1.300, dan 650 ya. Bisa kita lihat sama-sama ya. Berarti kembali lagi untuk kelompok 4 hasilnya sama ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Kita akan tutup presentasinya. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Jadi baiklah, dari hasil diskusi kami melakukan dua ini. Yang pertama, kami mengeliminasi nilai Z dari persamaan 1 dan 2. Pulangnya 250 harga laboratornya 550. Coba diperhatikan ya, yang intinya daya crispy, perlu sama coklatos ya. Ya. Ini dengan aplikasi GeoGebra. Kita kembali membandingkan ya. Oke, bisa kita lihat 1.300, 550, dan 550. Sama ya? Baik, selanjutnya ada pertanyaan untuk kelompok 2. Oke, silakan. Pertanyaan saya, tadi kelompok Ya. tadi kelompok 3 yang dieliminasi pertama adalah variabel X. Oke. Sedangkan kelompok kalian yang dieliminasi pertama variabel Z. Mengapa seperti itu? Bisa tolong kalian jelaskan? Kami mengeliminasi variabel Z karena variabel Z adalah variabel yang paling mudah diselesaikan dari variabel yang lainnya, sehingga menurut kami terlebih dahulu menyelesaikan variabel Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1.300, yang harga tembok 1.200, Ya. dan harga nabati 600. Oke, baik. Baiklah, di sini kami juga menggunakan aplikasi yaitu GeoGebra. Bisa kita lihat ini. Oke, sama-sama diperhatikan ya. Oke, kita bisa lihat 1.300, 1.200 dan 600. Sama atau berbeda? Sama. Kelompok 4 dan kelompok 1 kan ada membeli makanan yang sama, yaitu bebas dan tembok. Oke. Terus pertanyaan kami, apakah hasil kelompok 4 dan kelompok 1 harus sama hasilnya? Seperti harga beber dan temboknya apakah harus sama atau berbeda? Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kami, karena kita membelinya di tempat yang sama, yaitu koperasi sekolah, maka harga juga harus sama. Kalau terjadi perbedaan, berarti ada hasil yang salah antara kelompok kami dan kelompok 4. Oke, baik, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, sekarang kita mengevaluasi pengalaman kita. Nah, dari setiap kelompok, coba saya mau dengar apa saja kesulitan yang dialami, kemudian bagaimana cara kalian mengatasinya. Siapa dulu? Silakan kelompok 2, boleh. Kami kalau sebenarnya kami masih bingung kapan harus melakukan eliminasi dan kapan harus melakukan substitusi. Oke, melakukan eliminasi dulu ya. Kita eliminasi dulu salah satu 2 persamaan dari 3 persamaan sehingga kita mendapatkan 2 variabel ya. Setelah itu baru kita melakukan substitusi. Didapatkan 1 variabel minimal kalau kita melakukan substitusi. Kami dari kelompok 3 masih bingung menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, aplikasi GeoGebra ini memang aplikasi yang baru bagi kita ya. Jadi kita mulai sekarang sudah harus membiasakan sampai situ. Sekarang kita simpulkan ya. Apa aja pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang mau menyampaikan? Ini, silakan ini. Ya, kesimpulan dari saya hari ini kita sudah belajar materi sistem persamaan linear 3 variabel Betul. dengan menggunakan metode gabungan eliminasi substitusi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kita lanjutkan refleksi. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti proses pembelajaran dengan saya hari ini? Alhamdulillah. Lanjut. Apa hal yang paling kalian kuasai hari ini? Aplikasi kita sudah saya. Oke. Metode apa yang kita pelajari tadi? Eliminasi dan substitusi. Lanjut. Nah, sekarang kita soft test. Silakan semua bahan ajarnya dimasukkan di dalam laci. Harga KPD-nya boleh dikumpulkan. Harga KPD silakan dikumpulkan dulu sebelum kita melakukan proses. Oke, saya beri waktu 15 menit. Yang sudah dapat tulis nama langsung kerjakan. Oke, baik, 1 menit lebih. Oke, baik, semua sudah mengumpulkan ya. Baik, saya sampaikan untuk kegiatan belajar kita selanjutnya, kita masuk ke bab baru, yaitu sistem perkerjasamaan 2 variabel, linear dengan linear ya. Baik, satu orang pimpin kita untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Berdoa. Baik, saya ini pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Baik, terima kasih semua. Boleh meninggalkan